Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal muslimun usikum wa iyyakum bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu a'adzim. Kaum muslimin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu memanjatkan bersyukur kehadirat Allah karena Allah sudah berikan nikmat yang banyak kepada kita, dan iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat yang lain-lainnya, dan bisa kita hadir di Masjid Asy-Syifa ini dalam rangka menunaikan sebuah kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada kita, bahwa setiap hari Jumat orang laki-laki wajib melakukan salat Jumat berjamaah. Dan salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khutbah kita hari ini adalah cara meningkatkan takwa kepada Allah. Di dalam surah Al-Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan kamu mati meninggalkan dunia ini sebelum kamu menjadi Islam yang sebenar-benarnya. Kaum muslimin dan Jumat yang berbahagia, takwa itu artinya imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kalimat takwa dengan segala reiterasinya, dengan segala perubahan kata yang terdapat di dalam Al-Quran sebanyak 258 kali. Kemudian takwa ini merupakan upaya kita untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang membahayakan dan merugikan diri kita. Takwa itu sendiri berasal dari kata waqa'ati, upaya, artinya menjaga diri, memelihara diri, melindungi diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Menurut istilah syariat Islam, takwa itu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, memelihara diri yang disebut dengan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Ada beberapa kata takwa yang saya kutip di dalam Al-Quran, di antara 258 ini. Ada beberapa, yang pertama di dalam surah Al-Imran 102 tadi, Allah berfirman, Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan jangan sampai kamu mati meninggalkan dunia ini sebelum kamu bertakwa yang sebenar-benarnya, menjadi muslim yang sebenar-benarnya. Ada juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 278, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan riba jika kamu kurang beriman. Dalam
surat Al-Maidah ayat 35 Allah berkata, bertakwalah kamu kepada Allah, carilah jalan yang dapat mendekatkan dirimu kepada Allah, berjihadlah pada jalan Allah supaya kamu mendapat keuntungan. Dalam surat Taubah ayat 119 Allah berfirman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama orang-orang yang benar dan orang-orang yang jujur. Dia dalam surat Luqman ayat 3 Allah juga berfirman, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kepada suatu hari, takutlah kepada hari yang nanti ada pembalasan, dan juga hormati orang tuamu yang dapat menolong anak-anak, menolong kalian waktu kita hidup di dunia. Surat Al-Ahzab ayat 70 bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan-perkataan yang baik. Dalam surat Al-Maidah ayat 28 takwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kamu. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18 bertakwalah kamu kepada Allah, hendaklah setiap hamba memperhatikan perbuatannya untuk hari esok yang lebih baik. Dalam surat An-Nisa ayat 1 bertakwalah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dia dapat membangun keturunan yang banyak, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj ayat 1 bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya keguncangan hari kiamat adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat. Itu di antara yang saya kutip tentang kata-kata takwa dalam 10 ayat, di antara 258 kali diulang oleh Allah dalam surat Al-Quran dengan segala bentuk derivasinya, perbuatannya. Ada kalimat ittaqillah atau pati, ada kalimat la'allakum tattaqun, ada kalimat muttaqin, dan segala macam perubahan, tapi isinya menyuruh, menganjurkan kepada kita supaya kita bertakwa kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Bagaimana cara kita bertakwa kepada Allah? Yang pertama, menjauhkan diri dari setiap perbuatan dosa. Dosa sekecil apapun jangan dilakukan. Dosa kecil kalau dilakukan berulang-ulang dia akan menjadi dosa besar. Jadi kita berupaya sekuat tenaga jangan sampai dosa kecil, sekecil apapun dosa itu jangan dilakukan. Dengan demikian nanti kalau kita sudah meninggalkan dosa kecil dan kemudian kita akan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dari azab Allah ini kita juga harus hindari. Betapapun kecilnya azab Allah itu, sedapat mungkin kita jangan ditimpa oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengosongkan hati dari hal-hal yang menyibukkan diri, dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan suka melakukan menyibukkan diri tentang perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Main-main, bercanda dan segala macam itu harus dihindari. Perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya jangan dilakukan, karena itu adalah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Apa keutamaan takwa? Pertama, orang yang bertakwa akan mendapatkan sikap furqan, sifat yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang baik dan mana yang buruk. Itu yang disebut dengan dalam Al-Quran wal furqan. Ada lagi sebenarnya hudan linnas,
menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa itu adalah sebagai upaya kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, tentu menurut ajaran agama Allah. Mana yang halal, mana yang haram. Haram itu sekecil apapun dia tetap haram. Kalau minuman khamar, minuman yang memabukkan, bagaimana Pak kalau saya minum hanya setengah gelas, tetap saja haram. Ya walaupun dia tidak memabukkan, kalau diminum setengah gelas tidak bakalan mabuk, tetap saja haram dia, tidak bisa. Jadi hal-hal yang haram itu harus dihindari, harus dibuang jauh-jauh. Yang kedua, mendapatkan limpahan berkah dari langit dan dari bumi, mendapatkan rezeki yang tidak terhingga. Orang yang bertakwa itu dia akan selalu berada di bawah naungan Allah. Dia diberikan keberkahan oleh Allah. Dia diberikan rezeki yang tidak terhingga, tidak berpintu, tidak disangka-sangka dan tidak terduga. Itulah orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, mendapatkan jalan keluar dari kesulitan hidup, mendapatkan kemudian hidup ini tidak selamanya baik, hidup ini tidak selamanya mulus, hidup ini tidak selamanya bahagia. Sakit, senang, bahagia, susah, itu diterima, dialami oleh seluruh manusia. Jadi orang-orang yang bertakwa, kalau dia mendapat kesulitan dan kesengsaraan, musibah dan lain-lain, dia berdoa kepada Allah dan semuanya dia serahkan kepada Allah, maka itulah keuntungan, keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian mendapatkan penghapusan dan pengampunan dosa, karena dia memang tidak melakukan dosa. Dia menghindari dosa sekecil apapun, maka Allah akan mengampuni dosanya. Kalau dosanya sudah diampuni oleh Allah, berarti Allah memberikan pahala yang berlipat ganda dengan kehidupan yang bahagia di akhirat nanti. Menurut Imam Al-Ghazali, takwa adalah sikap saling menjaga hak persaudaraan, menjauhi pertikaian. Jadi ini adalah membangun hubungan baik silaturahim sesama kita. Jadi falyasil rahimahu, memperkuat hubungan silaturahim, ini adalah salah satu ciri daripada orang yang bertakwa. Dia saling menjaga saudaranya, saling menjaga temannya, saling menjaga persaudaraannya, memperkuat hubungan silaturahimnya, dan kemudian menjauhi pertikaian dan permusuhan sesama kita. Sebaliknya, kita harus membangun hubungan silaturahim yang baik sebagai sebuah tanda-tanda kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib juga pernah mengatakan, takwa adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah dalam pengertian bukan menjauh dari Allah, tapi taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah yang banyak, melalui sholat, melalui puasa, melalui zakat, infak, sedekah, melalui zikir, melalui tahlil, melalui istighfar, supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu membaca Al-Qur'an dalam kehidupan kita, sehingga merasa cukup dalam hidup ini. Dia bersifat qanaah, dia mempersiapkan diri untuk hidup di akhirat nanti yang lebih baik. Menurut Khalifah Umar bin Khattab, orang yang bertakwa adalah orang yang berhati-hati layaknya pejalan kaki yang melintasi jalan yang penuh duri. Jadi orang yang bertakwa itu dalam kehidupannya hati-hati. Seperti misalnya antara yang halal dan yang haram itu bedanya sangat tipis sekali. Tidak kelihatan beda yang mencolok, tipis sekali. Ada sesuatu misalnya, ada barang orang yang jatuh,
untuk tidak melihat. Kalau diambil itu haram. Kalau ada uang orang jatuh, ambil uang itu masukkan ke kotak amal, jangan dibawa. Itu kan tipis itu. Walaupun orang tidak melihat, tapi itu kalau diambil bukan hak kita, itu hukumnya haram di dalam kehidupan kita. Langkah menuju takwa, melakukan evaluasi diri secara lurus dan mendalam. Coba dikaji diri kita, introspeksi diri. Saya sholat ini sudah tepat waktu atau belum? Saya sholat ini bacaannya sudah baik atau belum? Kemudian ibadah puasa juga seperti itu. Kemudian zakat itu sudah ada ketentuannya. Tetapi Allah lebih banyak memberikan pahala kepada orang yang suka berinfak. Itu kan ada di dalam surat ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Janganlah menjadikan kamu harta anak itu menyebabkan kamu lalai untuk mengingat Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Bersedekahlah kamu pada jalan Allah. Kalau kamu terlambat sedekah dan kemudian nyawa kita dicabut oleh malaikat Israel, di situ terjadi penyesalan. Ya Allah, lambatkanlah kematianku untuk beberapa saat saja, sehingga saya nanti akan bersedekah, bangun masjid, bangun musola, bangun pesantren. Tapi kata Allah, tidak ada pelambatan, memperlambat ajal seseorang. Kalau sudah datang ketentuan harus meninggal dan dicabut, tidak ada istilah lagi memberi kesempatan untuk bersedekah seumur hidup. Dan kebanyakan orang waktu ditarik ruhnya dari dasarnya, banyak yang menyesal karena belum bersedekah dalam hidupnya. Sedekah itu lebih diutamakan. Kalau zakat itu sudah ada ketentuannya 2,5%. Kalau sedekah tidak, maka kita harus memperbanyak sedekah itu. Sedekah itu dia akan membantu kita di akhirat. Jadi itu adalah salah satu ciri khas orang yang bertakwa kepada Allah. Selalu tobat setiap hari. Dosa kepada Allah, tobatnya itu hanya tobat, istighfar kepada Allah. Rasul saja dalam sehari dia bertaubat dengan membaca astagfirullahaladzim 100 kali. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Tapi Rasul masih merasa dia itu punya salah dalam kehidupan dia. Jadi harus sering tobat. Dosa besar, tapi bukan syirik. Dosa besar bisa hilang dengan membaca astagfirullahaladzim. Dosa kecil kalau dilakukan secara berkali-kali, maka dosa kecil akan menjadi dosa besar. Itu teorinya di dalam agama. Kemudian berusaha mencari ilmu dan memperluas wawasan. Jadi seringlah kita mengikuti pengajian-pengajian bagaimana wudhu yang benar menurut Rasul, bagaimana sholat yang benar menurut Rasul, bagaimana takbiratul ihramnya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana i'tidalnya, bagaimana duduk antara dua sujud. Itu ada aturan dan seluruhnya ada hadis-hadis dari Nabi yang harus kita pelajari. Selalu kita harus menambah ilmu tentang ilmu agama, mengerjakan amal-amal soleh lainnya. Amal soleh itu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kemudian ini lebih khusus lagi, sholat 5 waktu jangan kita tinggalkan. Kemudian ditambah dengan sholat sunnah, tambah dengan zikir kepada Allah, tambah dengan takbir kepada Allah, tambah dengan istighfar kepada Allah,
sehingga seluruhnya apa yang kita kerjakan itu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, melakukan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangannya itulah yang disebut dengan ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benar bertakwa. Jangan kamu meninggalkan dunia fana ini sebelum kamu menjadi orang Islam yang sebenar-benarnya, melakukan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Maka hidup kita akan aman, tentram, bahagia. Akhir hayat kita akan husnul khotimah. Orang akhir hayatnya husnul khotimah dan dia akan masuk surga, diampuni seluruh dosa-dosanya. Mencari akhir hayat husnul khotimah itu tidak bisa dilakukan simsalabim dengan gampang, tetapi itu bisa dilakukan kalau kita rajin melakukan ibadah-ibadah, dan ibadah itulah yang akan memberikan petunjuk kepada kita sehingga akhir hayat kita itu menjadi husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa as-samawati wal arda fi laylin wa nahara ayatin min al-ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal muslimun wa ya taqwallahi wa qad fazal muttaqin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحياة آمين آمين يا رب السائلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة